Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kali ini Bapak Ibu saya membawa informasi yang cukup menggembirakan barangkali. Mudah-mudahan ini membawa angin segar kepada Bapak dan Ibu, terutama para tenaga honorer. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah Presiden berikan bonus ya buat tenaga honorer. Honorer langsung diangkat jadi ASN tahun ini. Nah, ini ada berita Bapak Ibu, ada informasi. Tentu saya sampaikan ini, berita ini terkait dengan banyaknya informasi-informasi terkait tenaga honorer ya. Baik Bapak Ibu, tidak lama-lama kita coba simak informasinya Bapak Ibu. Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan kabar gembira ya untuk seluruh tenaga honorer di tengah terombang-ambingnya hiruk pikuk ya, membooming ya terkait dengan pernasiban tenaga honorer. Nah justru ini insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak PHP ini pemerintah ya, justru mendapat harapan baru dari Pak Jokowi ya, melalui Menpan RB, Jokowi memberikan prioritas ya nih bagi tenaga honorer untuk segera diangkat menjadi ASN. Jadi kabar gembiranya adalah para tenaga honorer ini mendapat prioritas, mendapat perhatian penuh ya dari Bapak Presiden tentunya. Nah khususnya honorer dalam bidang pelayanan publik Bapak Ibu, yaitu guru, kemudian tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Tenaga teknis ini mungkin administrasi ya. Tentu saja ya pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN ini kan bukanlah iming-iming semata, tetapi betul-betul ingin menjadi perhatian pemerintah, diperhatikan nasibnya oleh pemerintah. Mudah-mudahan tidak hanya cuap-cuap saja ini Bapak Ibu, kita berdoa mudah-mudahan teman-teman kita yang honorer ini betul-betul mendapat perhatian dari pemerintah dan nasibnya diperhatikan. Nah, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN ini telah mendapat mandat ya. Jadi Menpan RB dalam hal ini termasuk juga Kementerian Ristek dan Teknologi mendapat mandat ya dari Jokowi di akhir masa jabatannya. Harapannya dengan diangkat menjadi ASN, maka tenaga honorer ini akan mendapat kesejahteraan yang layak. Tentu ya Bapak Ibu, selama ini kita tenaga honorer ini kan mendapat gaji atau mendapat upah itu dari mungkin unit kerja atau satuan pendidikan ya kalau di guru. Tidak seberapa memang ya gajinya, tetapi kalau ketika mereka lulus kemudian diangkat menjadi tenaga P3K ya tentu ya sejahteraannya akan terjamin. Dimana dengan menjadi ASN, tenaga honorer ini akan mendapatkan gaji pokok yang setara dengan PNS sesuai masa kerja dan golongannya. Amin. Selain itu, tenaga honorer juga akan mendapatkan berbagai macam tunjangan nih Bapak Ibu dari pemerintah setiap bulannya. Jadi sementara ini kan tunjangan itu melekat sekali dengan para PNS ya, para ASN khususnya untuk PNS. Tetapi tidak juga ya, tidak demikian juga dengan dengan para tenaga honorer yang nanti ketika diangkat menjadi ASN sebagai tenaga P3K akan mendapat bermacam-macam tunjangan. Baik kita lihat. Yang pertama ini tunjangan suami atau istri. Nah, ini mendapat 10% dari gaji pokok ya setiap bulan ya yang dibuktikan dengan surat nikah. Kemudian tunjangan anak mendapat 2% dari gaji pokok untuk masing-masing anak. Nah, jadi kalau anaknya ada 3 atau ada 2 ya, itu mungkin 4% gitu ya. Nah, jadi gaji pokok untuk masing-masing anak termasuk anak tiri dan anak angkat. Kemudian tunjangan pangan atau makanan, mendapatkan uang atau beras sebesar 10 kilo. Nah sekarang sudah tidak lagi diberikan beras tapi berupa uang ya Bapak Ibu. Kemudian untuk tunjangan jabatan fungsional apabila menjabat sebagai jabatan fungsional tentu ini di instansi pemerintah ya. Kemudian tunjangan jabatan struktural apabila menjabat sebagai jabatan struktural tertentu di instansi pemerintah. Nah ini beberapa tunjangan yang mungkin nanti ketika
sudah nasibnya sudah berubah menjadi apa, P3K, maka inilah yang nanti yang akan didapatkan dari teman-teman tunjangan-tunjangannya. Nah, bonus dari Pak Presiden untuk tenaga honorer ini merupakan bentuk perhatian atas pengabdian yang telah dilakukan oleh honorer di instansi pemerintah. Jadi dia tidak main-main Bapak Ibu, mendapat perhatian serius ya dari Presiden agar tenaga honorer ini segera dituntaskan ya. Artinya pernasiban ya. Kemudian harapan-harapan tenaga honorer ke depan, perubahan status juga ini mendapat perhatian dari Bapak Presiden. Ya mudah-mudahan ya yang diberikan mandat pejabat-pejabat kita ini betul-betul sungguh-sungguh begitu ya, memperhatikan dan mengangkat para honorer ini menjadi tenaga ASN. Jadi kini menjadi ASN bukan lagi menjadi mimpi belaka karena tenaga honorer akan segera diangkat pada tahun ini. Alhamdulillah ya. Menpan RB telah memastikan bahwa pemerintah akan mengadakan seleksi CPNS dan P3K pada tahun ini Bapak Ibu. Pemerintah memberikan prioritas utama ya bagi tenaga honorer agar segera diangkat menjadi ASN. Nah, kemudian juga Ibu Nunik Suryani ya selaku GTK Kemendikbudristek juga beliau telah diketahui bahwa pengadaan seleksi CASN ini baik P3K maupun CPNS pemerintah akan membuka 1 juta formasi kebutuhan. Begitu kata beliau ya. Di mana dari 1 juta formasi tersebut pemerintah membuka formasi P3K sebanyak 900 ribuan. Subhanallah. Oke. Nah, tentunya tenaga honorer memiliki peluang yang besar Bapak Ibu ya untuk diangkat menjadi ASN ya pada tahun ini. Nah, kendati demikian pemerintah tetap memberikan peluang bagi pelamar umum yang ingin batalkan diri. Jadi Bapak Ibu, selain khusus untuk tenaga honorer yang menjadi skala prioritas, pemerintah juga pada tahun ini tetap akan membuka pelamar umum ya yang ingin mendaftarkan diri menjadi ASN ya baik CPNS maupun P3K. Begitu Bapak Ibu. Jadi seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum ya. Begitu ya kata Menpan RB Azwar Anas ya. Kemudian namun hingga saat ini Menpan belum memberikan informasi resmi ini penetapan formasi P3K maupun CPNS. Tetapi insya Allah Bapak Ibu tahun ini akan segera dibuka ya. Barangkali itu yang dapat disampaikan Bapak Ibu ya. Semoga tahun ini pemerintah benar-benar memperhatikan tenaga honorer dan berpihak kepada honorer. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kabar baik ini menjadi kenyataan ya, kemudian tidak menjadi polemik di bawah ya, bagaimana nasib tenaga honorer yang sekarang sedang mengadu nasib begitu. Puluhan tahun mereka mengajar. Puluhan tahun saya katakan. Di mana-mana ya di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian harapannya mereka ingin segera diangkat ya sebagai ASN oleh pemerintah. Mudah-mudahan Bapak Presiden di akhir jabatannya ini mudah-mudahan betul-betul memperhatikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan informasinya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.